Oke, halo rekan-rekan sekalian, salam safety. Kita di kesempatan kali ini akan belajar tentang traffic safety atau keselamatan lalu lintas. Ya, kita di kesempatan ini akan coba melihat terkait dengan aspek-aspek keselamatan di dalam berlalu lintas ya, atau traffic safety. Jadi keselamatan lalu lintas ini kita nanti ilmunya sebenarnya beririsan ya antara K3 atau teknik keselamatan dengan teknik transportasi atau teknik sipil. Nah, rekan-rekan coba kita lihat nih ya, di sini kalau kita bicara penyebab kecelakaan yang ada di negara kita, 89,56% ini disebabkan karena faktor manusia atau faktor human ya. Faktor di luar manusia seperti faktor jalan rayanya atau jalannya atau lingkungan di sekitar jalan raya itu hanya menyumbang 5,64%. Faktor kendaraan sendiri, jadi kecelakaan akibat kendaraannya mungkin remblong misalkan atau misalkan rem tidak berfungsi dengan baik atau ada trouble terkait dengan kendaraannya itu hanya 4,8%. Jadi faktor manusia ini betul-betul harus dikontrol ya agar bisa meminimalisir kecelakaan di Indonesia. Jadi manusia merupakan faktor penyebab paling utama kecelakaan lalu lintas. Kalau kita bicara dari sisi manusia, ini faktor terbanyak ini faktor individu ya. Individu ini ya bisa dari orangnya gitu ya. Ketika misalkan dia berkendara, apakah dia berkendara itu kenceng ataukah dia pelan-pelan, gitu ya pasti berbeda ya. Kalau misal dia lebih kencang ya sering sering kebut-kebutan, pasti resiko kecelakaan yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang berkendara pelan-pelan atau berhati-hati. Selain misalkan faktor individu, juga pola berlalu lintas ya. Ini apakah dia orangnya suka menerabas lampu lalu lintas atau melanggar rambu-rambu atau misalkan dia tidak mematuhi rambu-rambu atau marka-marka yang ada. Dan juga keterampilan mengemudi. Kemampuan atau skill mengemudi ini jadi juga faktor di dalam faktor manusia. Yang dimana keterampilan mengemudi ini yang di negara kita dan juga di seluruh dunia itu diatur dengan menggunakan driving license atau menggunakan surat izin mengemudi. Jadi ketika seorang itu tidak terampil di dalam mengemudikan kendaraannya, maka resiko kecelakaan itu akan besar. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi manusia ya. Kalau kita lihat dari sisi jalan, ini bisa karena jalan itu rusak permukaannya berlubang-lubang. Karena biasanya kalau musim hujan ya, maka ada muncul banyak sekali lubang-lubang. Kemudian geometri jalan juga berpengaruh. Geometri mencakup misalkan elevasi. Elevasi itu misalkan dia apakah jalan itu apakah misalkan dia datar, ataukah dia curam, atau berapa kemiringannya ya. Makin dia curam, makin miring, maka resiko kecelakaan akan makin besar dibandingkan jalan-jalan yang lebih datar. Tapi belum tentu juga, bisa juga berkaitan dengan misalkan jalan datar itu bisa jadi orang akan memacu kendaraan lebih cepat ya, ada aspek psikologis di situ. Dibandingkan dengan misalkan jalan itu dia curam atau menurun, maka orang akan lebih berhati-hati dibandingkan ketika jalannya datar. Jadi banyak variabel di sini. Tapi elevasi juga berpengaruh, lebar jalan dan juga tikungan. Ya kalau misalkan jalan lebar itu kan orang cenderung akan memacu kendaraan lebih cepat ya, seperti di jalan tol atau semisal di jalan-jalan lingkar luar atau ring road. Itu karena jalannya lebar, maka hambatan itu kan lebih sedikit sehingga orang cenderung memacu kendaraan lebih cepat. Itu resiko kecelakaan juga lebih besar dibandingkan dengan misalkan jalan yang lebih sempit. Kemudian tikungan, keberadaan tikungan ini juga bisa berpengaruh pada resiko kecelakaan. Dibandingkan dengan jalan yang lurus-lurus saja, dibandingkan dengan jalan yang berkelok-kelok, itu pasti resiko kecelakaannya lebih besar kalau jalannya berkelok-kelok. Nah, ada juga faktor-faktor lingkungan, seperti misalkan kita berkendara di dalam kondisi di mana banyak kabut di dataran tinggi. Kan kabut itu kan memperpendek jarak pandang. Kemudian kita berkendara dalam kondisi banyak asap tebal, mungkin karena kebakaran, mungkin ada hutan yang terbakar, atau mungkin ada pembakaran sampah di sekitar jalan, itu ini juga menghalangi jarak pandang, mengganggu jarak pandang.
juga hujan ya, hujan. Jadi kalau kita berkendara di kondisi hujan memang disarankan untuk lebih berhati-hati karena risiko kecelakaan akan lebih besar. Kemudian faktor kendaraan ini ya paling utama yaitu yang sering kita lihat sebagai pemicu kecelakaan adalah rem. Kondisi teknis seperti rem, si remnya apakah berfungsi atau tidak, atau semisal gas, misalkan gasnya apakah tiba-tiba bisa ngegas sendiri, itu ya ada kesalahan sensor di dalam di dalam apa namanya men-scan ya kecepatan kendaraan gitu, atau misalkan kendaraan itu dia overload ya, atau odol ya, over dimension atau overload odol. Nah, itu juga merupakan bagian dari faktor kendaraan yang bisa memicu kecelakaan. Ketika dia kendaraannya overload, bebannya terlalu besar, maka bisa jadi di jalan-jalan menikung atau jalan-jalan yang miring, maka bisa timbul kecelakaan karena bebannya itu jatuh. Atau misalkan menyebabkan si mobilnya kemudian bahasa Jawanya gelimpang ya, atau dia miring jatuh ke arah samping. Nah, itu faktor-faktor penyebab dari kecelakaan. Nah, ini data tipe-tipe tabrakan di Indonesia ya. Ada misalkan tipe tabrakan itu nabrak orang atau depan-depan. Berarti depan-depan tuh ya, misalkan mobil depan dan tabrakan dengan mobil depan gitu, depan-depan. Atau depan samping gitu. Jadi satu mobil menabrak dari depan, tapi yang ditabrak itu dari samping gitu. Jadi kalau uh, depan samping ya begini gitu ya. Ini depannya, ini sampingnya yang tertabrak. Atau depan belakang gitu ya. Jadi ini biasanya dalam satu jalur ya. Jadi tabrak dari belakang ya. Gitu. Jadi mobil di belakang tuh depannya menabrak belakang mobil depannya gitu. Atau samping-samping, misalkan dia serempetan, samping-samping lepas kendali gitu ya. Ini biasanya kalau misal jalannya dia licin atau mungkin kondisi misalkan bannya pecah gitu. Ini bisa lepas kendali atau dia berkendara dalam kecepatan yang sangat tinggi, ini bisa lepas kendali. Atau tipe tabrakan berganda, jadi lebih melibatkan lebih dari satu dua kendaraan, menabrak benda, misalkan menabrak median jalan atau menabrak pohon atau menabrak pagar pembatas jalan atau semacamnya, atau faktor-faktor lain-lain. Tapi kalau kita lihat ini yang paling banyak itu tipe tabrakan tabrak orang atau depan-depan ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, bagaimanakah penanganan dari kecelakaan? Ya, tentunya untuk penanganan dari kecelakaan itu pertama kita harus bicara dari sisi pencegahan atau preventifnya sebelum kejadian. Supaya apa? Tindakan preventif ini agar tidak terjadi kecelakaan atau mengurangi resiko kecelakaan. Pertama, jelas penyuluhan dan pendidikan. Jadi, mereka yang berkendara di jalan raya itu diberikan pendidikan yang cukup ya. Tentunya kalau kita bicara pendidikan, tentunya kalau misal orang mau 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 mengendarai mobil ya pasti dia kursus lah ya, kursus setir mobil. Nah itu sebenarnya bagian dari pendidikan. Atau misalkan dia kursus-kursus berkaitan dengan mengoperasikan suatu kendaraan. Entah misalkan dia kendaraan bermuatan besar atau mungkin kendaraan-kendaraan bertipe lain, tidak cuma mobil motor, tapi juga misalkan kendaraan seperti bahkan seperti misalkan pesawat ya, itu kan juga ada pendidikan sendiri gitu. Jadi pendidikan ini penting. Kemudian peningkatan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas. Jadi kesadaran bahwa untuk berlalu lintas itu diatur secara hukum ketika ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau ada kecelakaan yang ditimbulkan, maka akan menimbulkan sanksi pidana. Dan juga kesadaran ya harus dimunculkan bahwa kita di jalan raya itu harus bersopan santun ya. Kemudian ketika kejadian terjadi, ketika waktu kejadian ini kita menolong kecelakaan secepatnya. Ya, memberikan pertolongan pada orang yang terluka saat kecelakaan terjadi. Ketika terjadi kecelakaan, ketika sudah kecelakaan, kita melihat sebab kejadian, kita identifikasi dan kita selidiki apa penyebab dari kecelakaan itu agar apa? Agar bisa diambil tindakan yang untuk mencegah, untuk evaluasi. Jadi kalau kecelakaannya terjadi karena misalkan human error, berarti ya baik itu masyarakat, baik itu misalkan polisi, baik itu misalkan dinas perhubungan atau direktorat lalu lintas
dari kepolisian akan mengevaluasi faktor manusia. Jadi misalkan mereka akan mengetatkan misalkan untuk ujian SIM gitu. Atau misalkan karena faktornya faktor dari geometrik jalan, maka nanti dari Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan misalkan Dinas PU memperbaiki jalan. Atau misalkan karena jalan berlubang, ya itu nanti kemudian dievaluasi sehingga jalan yang berlubang diperbaiki atau ditambal. Jadi untuk bahan evaluasi ke depan. Nah, kalau kita bicara data kecelakaan, ini kita punya beberapa parameter di dalam kecelakaan. Kita punya namanya accident severity ratio atau rasio severity ya kecelakaan. Rasio severity itu didapatkan dengan cara membagi antara jumlah korban kecelakaan yang fatal. Jadi korbannya itu serius ya. Jadi jumlah korbannya, misalkan maaf dia misalkan sampai meninggal atau misalkan dia sampai terluka parah sehingga dia koma atau misalkan dia mengeluarkan banyak darah dan sebagainya gitu ya, dibagi dengan jumlah korban yang terluka. Ini severity. Kalau accident severity ratio makin besar, maka tingkat keseriusan ya, keseriusan terhadap kecelakaan ini berarti makin makin besar, makin banyak terhadap jumlah korban yang serius atau fatal kecelakaannya. Nah, itu accident severity ratio. Kalau accident rate ini merupakan jumlah kecelakaan dibagi dengan jumlah kendaraan per kilometer. Jadi dalam misalkan 1 kilometer itu ada berapa jumlah kendaraan. Nah, jumlah kecelakaannya, misalkan berapa kali kecelakaan terjadi. Jadi jumlah kecelakaannya, bukan jumlah korbannya. Jumlah kecelakaan dibagi dengan jumlah kendaraan per kilometer. Itu jadi accident rate atau rate itu seperti angka ya, angka kecelakaan. Atau angka yang menunjukkan tingkat kecelakaan. Nah, bagaimanakah cara mengurangi kecelakaan lalu lintas ini? Kalau misal di tempat-tempat yang memang rawan kecelakaan ya, atau single site ya, tempat-tempat yang memang sudah diidentifikasi, tempat itu sering sekali terjadi kecelakaan atau resiko kecelakaannya sangat tinggi, maka kita harus menentukan ya tempat-tempat yang kita sebut sebagai daerah rawan kecelakaan atau black spot. Nah, black spot itu perlu kita identifikasi. Kemudian berikutnya perbaikan khusus di daerah itu. Jadi tempat-tempat yang black spot itu diidentifikasi lagi apa masalah yang menyebabkan dia jadi black spot. Apakah karena tempat jalannya misalkan banyak berlubangnya, atau geometriknya yang terlalu menikung misalkan, atau mungkin ada faktor-faktor lain, maka ada perbaikan khusus. Mungkin kurangnya penerangan jalan, kurangnya marka, atau sebagainya, bisa diidentifikasi dan diperbaiki tempat-tempat yang jadi black spot. Nah, kalau tadi kan daerah yang rawan kecelakaan ya single site. Cara pengurangan kecelakaan juga bisa dilakukan secara menyeluruh atau mass action plans. Jadi ada program yang dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi nggak cuma satu dua tempat saja, nggak cuma satu dua site saja, tapi menyeluruh. Misalkan ada program untuk perkerasan jalan. Jadi misalkan ada perkerasan jalan, ada misalkan peningkatan tinggi jalan, atau misalkan ada perkerasan yang kurang, misalkan dilapisi lagi. Atau misalkan program-program perkerasan untuk mengurangi kelicinan permukaan. Itu Mass Action Plan. Dan itu diselenggarakan nggak cuma di 1 titik, 2 titik, tapi juga misalkan sepanjang ruas jalan. Atau program sepanjang suatu rute atau jalan tertentu. Atau Road Action Plan. Ini misalkan yang masuk Road Action Plan itu misalkan kita memasang lampu pada suatu ruas. Lampu-lampu jalan. Atau memasang divider. Atau memasang pembatas ya. Divider antara dua ruas jalan. Atau antara dua jalur. Atau misalkan kita melengkapi jalan-jalan yang belum terpasang marka atau belum lengkap markanya, kita pasang dan kita lengkapi dengan rambu atau marka. Kemudian program pada suatu kawasan, area white games. Jadi ini misalkan pelarangan arus lalu lintas menerus pada daerah permukiman. Misalkan ada rekayasa ya dari arus. Jadi misalkan arus-arus yang misalkan pagi hari, misalkan di dekat-dekat area permukiman, area sekolah yang rawan karena rame ya, maka kemudian arusnya dialihkan. Atau misalkan arusnya pada jam-jam itu dibuat satu arah saja. Atau semisal
eh, dilarang untuk melewati jalan itu pada jam-jam itu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan dengan pengurangan kecepatan. Pengurangan kecepatan bisa dengan polisi tidur, atau bisa dengan menggunakan rekayasa-rekayasa lain, misalkan dengan marka-marka jalan, atau rambu peringatan untuk pengurangan kecepatan, atau pembuatan misalkan zona-zona, misalkan selamat sekolah, atau misalkan zona-zona untuk pengurangan kecepatan. Atau misalkan jalannya dikonblok untuk mengurangi kecepatan. Atau area wet schemes ini biasanya diterapkan pada lokasi-lokasi misalkan di area dekat-dekat objek-objek tertentu misalkan untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Nah ini contoh nih ya, contoh dari black spot yang ada di kota Surakarta atau kota Solo. Dan black spot ini wajib untuk kita identifikasi ya. Maka tempat-tempat yang menjadi black spot itu yang kemudian akan dijadikan sebagai titik utama atau titik prioritas untuk penanggulangan, baik itu perbaikan geometrik atau misalkan untuk perbaikan jalannya atau marka atau semacamnya atau rekayasa lalu lintas yang lain. Atau misalkan ada daerah-daerah yang dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Ada kawasan yang dijadikan sebagai percontohan untuk ketertiban lalu lintas. Di tempat-tempat itu diberikan tanda bahwa ini adalah kawasan tertib lalu lintas. Marka-markanya dan rambu-rambunya dibuat lengkap sekali, penerangannya jalan dibuat sangat lengkap sekali. Juga misalkan dipasang sistem, misalkan ada kamera CCTV, ada misalkan kamera pemantau kecepatan, atau misalkan ada kamera untuk tilang atau etley. Jadi segala perlengkapan berkaitan dengan ketertiban lalu lintas itu dipasang di kawasan tersebut. Dan di situ kemudian mungkin diberlakukan aturan yang tegas. Misalkan selain mungkin kalau belum etley ya, misalkan di situ sering dijaga oleh polisi pada jam-jam tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Jadi aturan lalu lintas diberlakukan secara tegas. Dan juga termasuk penting ya untuk pemerintah ini menyediakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas agar apa? Agar antar lembaga yang berkepentingan terhadap keselamatan lalu lintas ini punya persepsi yang sama, punya informasi yang akurat, punya data-data yang benar gitu ya. Agar apa? Bisa mengambil keputusan dengan benar. Keputusan untuk menjalankan suatu program atau suatu policy. Tentunya kalau kita bicara kecelakaan lalu lintas ini ada instansi pemerintah yang misalkan berkepentingan, tidak cuma misalkan dinas perhubungan atau misalkan kepolisian lewat direktorat lalu lintas, tapi juga misalkan dinas pekerjaan umum atau mungkin ada instansi-instansi pemerintah lain, bahkan juga kelompok-kelompok masyarakat ini juga, kalau masyarakat jelas sangat berkepentingan karena setiap hari masyarakat menggunakan jalan raya. Dan juga data dari sistem informasi kecelakaan lalu lintas ini diperlukan sekali untuk memperjelas organisasi penyelenggara untuk menangani kecelakaan. Untuk juga media untuk berkoordinasi. Itu pentingnya sistem informasi kecelakaan lalu lintas. Nah, data ini yang kemudian dipakai oleh beberapa instansi ya. Tadi sudah saya sebutkan, misalkan polisi. Polisi yang di bawah itu ada direktorat atau satuan lalu lintas. Atau misalkan dinas perhubungan atau DLLAC. Atau PU ya, atau di beberapa tempat Kim Praswil. Karena instansi-instansi ini yang menyelenggarakan yang berkaitan dengan berlalu lintas. Jadi yang bikin jalannya ya PU, tapi yang mengatur kendaraan yang bisa melewati di atasnya, yang mengatur terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, terkait dengan marka-marka itu perhubungan atau DLLAC. Yang melakukan manajemen dan rekayasa itu polisi. Jadi uh, perlu adanya sinergitas antar berbagai lembaga negara. Bahkan juga misalkan asuransi ini juga, kalau asuransi kecelakaan ini juga harus mempertimbangkan ya data-data kecelakaan lalu lintas. Nah, terkait dengan data kecelakaan lalu lintas ini memang harusnya memang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan saat ini memang dari Direktorat Lalu Lintas
kepolisian ini sudah punya data yang sangat bagus ya. Mereka sudah punya TMC, mereka sudah punya satuan khusus untuk memantau kondisi lalu lintas di beberapa titik yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, kalau tidak salah namanya TMC ya, TMC Korlantas Polri ya. Jadi ada satu satuan khusus di situ mereka sudah memasang kamera CCTV di berbagai titik di kota, kabupaten tertentu gitu ya. Di titik-titik yang memang rawan atau titik-titik yang strategis. Kemudian mereka memantau secara real time, memantau kondisi lalu lintas di situ. Sehingga bahkan juga di dalam pemantau itu ada juga kamera untuk memantau kecelakaan atau memantau kecepatan atau memantau pelanggaran lalu lintas seperti head lane. Sehingga dari adanya sistem terkomputerisasi seperti ini kemudian bisa didapatkan data kecelakaan secara jelas. Tidak cuma misalkan kecelakaannya itu melibatkan apa, mobil atau motor atau apa, atau berapa korbannya, tapi juga lokasi di mana, saat itu kecelakaan terjadi, kondisi jalannya gimana, cuaca pada saat kecelakaan terjadi bagaimana, kapan waktu-waktu terjadi kecelakaan, gitu ya. Itu bisa jelas sekali. Selain data korban, data kendaraan, atau tipe-tipe kecelakaan yang sering terjadi. Ini data seperti ini menjadi penting. Nah, ini kira-kira kalau kita bicara terkait dengan sistem ya, sistem untuk apa namanya untuk data lalu lintas. Jadi informasi-informasi misalkan kecelakaan ya itu misalkan bisa didapat dari instansi yang ada, misalkan dari misalkan ada sekolah atau rumah sakit atau ada kantor, mereka punya CCTV dan mereka kemudian bisa merekam kondisi jalan di depan kantor mereka atau di depan rumah sakit. Nah, mereka kemudian bisa melaporkan itu. Pelaporan-pelaporan itu kemudian akan direkap oleh sistem dan kemudian akan masuk ke dalam database kecelakaan. Ya, kalau kita bicara kecelakaan ya tentunya ketika ada kecelakaan di tempat kejadian perkara tentunya harus dilaporkan ke Polsek, Polres atau semacamnya. Atau mungkin ketika dilaporkan ke Polsek, Polsek akan lapor ke Polres. Nanti Polres lapor ke Polda, kemudian Polda akan lapor ke Ditlantas Polri gitu ya. Jadi mereka akan ada mekanisme pelaporan secara bertahap dari level kecamatan ke level kabupaten kota sampai ke level provinsi sampai ke level nasional. Dan kemudian nanti dari data-data tersebut akan diinput ke sistem atau ke komputer untuk kemudian ditambahkan ke dalam database. Dan nanti ini akan kemudian menjadi masukan bagi pimpinan, ini bisa pimpinan lembaga dinas perhubungan, dinas PU, atau kepolisian, atau semacamnya yang berkepentingan ya untuk mengambil keputusan. Atau misalkan dari eksekutif atau dari legislatif atau semacamnya yang berkepentingan. Di sisi lain misalkan di sini ada keterlibatan dari Dinas Kim Praswil atau PU atau kemudian ada dari Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Hubdat, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Mereka berkoordinasi untuk data-data kecelakaan ini hingga kemudian datanya kemudian bisa dijadikan masukan bagi pimpinan, misalkan bagi legislatif untuk mengambil kebijakan atau keputusan, kemudian nanti buatlah kebijakan itu dalam bentuk misalkan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk misalkan peraturan menteri atau dalam bentuk instruksi presiden dan sebagainya untuk kemudian diterapkan. Jadi untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas ini memang prosesnya cukup panjang sekali. Nah, ini misalkan contoh ya, contoh dari salah satu peraturan gubernur ya, ini Perda DIY, jadi di level provinsi tentang penyelenggaraan lalu lintas. Jadi memang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas ini dia diatur mulai dari undang-undang sampai ke peraturan Menteri Perhubungan sampai ke Perda Gubernur, kemudian sampai juga ada perwali ke kota atau peraturan bupati kabupaten. Misalkan ini contoh, misalkan ada kebijakan, wah, periksalah kelaikan jalan kendaraan Anda. Ini juga penting ya. Jadi kendaraan kita ketika dia berjalan, ini misalkan kendaraan umum atau transportasi publik, wajib untuk laik jalan.
Ketika dia tidak layak jalan, maka ada ancaman pidana dan juga denda. Atau misalkan hindari kecelakaan lalu lintas ini dengan cara misalkan kalau semisal si pengemudi itu tidak cakap, tidak mampu mengendarai kendaraan dengan baik, maka ada sanksi pidana dan denda. Ini yang kemudian dikontrol betul dengan driving license. Dan juga misalkan dilarang untuk merusak rambu-rambu lalu lintas atau marka-marka jalan atau lampu-lampu apil. Karena jika marka jalan dirusak, rambu dirusak, atau apil dirusak, maka ada ancaman pidana dan denda. Kemudian misalkan kita untuk kelancaran berkendara, sebelum kita berkendara ya, kita harus memeriksa surat-surat, kelengkapan surat-surat seperti misalkan SIM, STNK, dan sebagainya. Terutama SIM dan STNK ya, yang perlu kita bawa ketika kita berkendara. Ketika kita tidak membawa, maka ada ancaman-ancaman pidana, denda, dan sebagainya. Kemudian misalkan kita juga diminta untuk mengenakan sabuk keselamatan atau safety belt ya di mobil kita. Jadi misalkan ada prosedur yang harus dilakukan sampai misalkan harus sampai klik ya, terdengar bunyi klik gitu, dan harus dibuat dipakai sepanjang mengendarai kendaraan. Kemudian misalkan ada bahan-bahan standar yang harus dimiliki ya oleh oleh si safety belt-nya itu agar sesuai dengan standar dan bisa menjaga keselamatan. Kalau misal tidak memakai safety belt, ada juga ancaman pidana dan juga denda. Atau misalkan ada pengaturan terkait dengan misalkan kalau kita menaiki transportasi publik atau angkutan umum, misalkan kita boleh turun di mana dan naik di mana. Jadi sudah ditentukan tempat untuk naik turun kendaraan. Sudah ditentukan tempat-tempat untuk boleh misalkan kita menaiki transportasi publik atau turun. Tidak boleh misalkan naik turun sembarangan. Atau misalkan kalau kita pengendara motor ya kita menggunakan helm yang SNI, yang dimana helmnya itu ya ada standar-standarnya, mulai dari ada pelindung muka, pelindung mata, ada penutup dagunya, ada tali pemegangnya yang harus sampai klik ya, ada tempurung helmnya, ada lapisan pelindung di dalam helmnya, dan juga lapisan pengaman di helmnya itu, sampai ada lubang pendengaran dan sebagainya. Jadi ada helm-helm yang sekarang sudah diberikan label SNI, standar. Jika tidak, maka ada sanksi pidana dan denda. Nah, ini kan dalam proyek ya, maka ya jelas tidak bisa kita pakai di dalam berlalu lintas karena ini tidak standar di dalam berlalu lintas. Kalau ini standar kalau kita misalkan di konstruksi atau di proyek, tapi kalau di berlalu lintas itu tidak standar. Kayak beberapa contoh-contoh helm ya yang memenuhi persyaratan keselamatan untuk berkendara motor. Jadi misalkan dilarang parkir dan berhenti ya, ini ada rambu dilarang stop atau dilarang parkir, maka uh, ketika ada parkir sembarangan di tempat bertanda ini atau berhenti sembarangan di tempat bertanda ini, maka ada sanksi pidana atau sanksi denda. Kemudian menyeberang di tempat yang disediakan. Ya, jadi ada tempat-tempat yang sudah disediakan zebra cross atau misalkan rambu khusus untuk menyeberang. Dan diharuskan menyeberang di tempat-tempat yang ada rambu atau markah khususnya. Jika menyeberang di sembarang tempat, ini ada sanksi pidana dan denda. Meskipun ya mungkin berkaitan dengan ini ya, ini masih sangat banyak sekali pelanggaran di sekitar kita. Atau misalkan pemerintah sudah menyediakan seperti misalkan ada jembatan penyeberangan orang atau JPO, itu juga menjadi sarana pemerintah agar orang menyeberang di tempat yang telah disediakan untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Nah, ini kalau kita ambil dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ini ada larangan untuk misalkan menggunakan HP ketika mengemudi. Kalau tidak ada rambu yang memperbolehkan, ke kiri tidak boleh terus. Jadi kan kalau kita mau belok kiri ya di suatu simpang,
Kalau semisal tidak ada rambu ke kiri jalan terus, maka tidak boleh jalan terus alias harus berhenti. Kemudian di siang hari menghidupkan lampu sepeda motor. Memberikan isyarat saat membelok atau pindah lajur ya. Memberi isyarat ini dengan lampu sen ya. Jadi ketika dia belok kiri, belok kanan, atau pindah lajur, maka dia harus memberikan tanda sign atau isyarat. Kemudian pembatasan kecepatan dengan misalkan kalau misalkan di jalan itu ada rambu-rambu untuk batas kecepatan ya. Jadi kecepatan misalkan maksimal sekian, nah itu harus dipatuhi. Atau misal di jalan tol ada pembatasan untuk kecepatan maksimal dan kecepatan minimal. Itu harus dipatuhi. Nah, ini ya dari Undang-Undang LLAC ini adalah sanksi denda ketika mengemudikan kendaraan, mengemudikannya dengan menggunakan HP. Atau ini berkaitan dengan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari, ya, ini ada di pasal 107 di Undang-Undang LLAC tadi. Jadi pada siang hari itu pengemudi sepeda motor itu wajib menyalakan lampu. Ya, tentunya siang hari itu wajib ya, apalagi kalau malam hari, jelas pasti lebih wajib. Dan juga karena kebutuhan. Kemudian ini terkait dengan ke kiri tidak boleh terus kalau tidak ada rambu yang membolehkan, ya, ini di pasal 112. Jadi pada persimpangan jalan ketika ada lampu apel, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Kalau semisal ada ketentuan lain, seperti misalkan ada rambu terkait dengan misalkan ada belok kiri jalan terus, itu baru boleh. Tapi kalau semisal tidak ada keterangan itu, maka harus berhenti atau mengikuti lampu apel. Atau misalkan belok kiri ikuti isyarat lampu apel. Kalau lampu apel di sebelah kiri itu merah, ya berhenti. Kalau lampu apelnya hijau baru bisa jalan belok kiri. Memberi isyarat saat belok, berbalik arah atau pindah lajur. Ini jelas ya, tadi seperti saya sampaikan, memberi sign, memberi isyarat ya kalau misalkan dia mau belok kiri, belok kanan, atau mau pindah ke lajur-lajur di sebelahnya. Agar yang di belakang tahu dan kemudian resiko kecelakaan juga terhindari. Dan juga selain memberi isyarat atau sign ya, harus mengamati situasi ya dengan menggunakan lampu spion. Maaf, dengan menggunakan kaca spion. Jadi makanya kaca spion ini sangat penting karena ketika kita mau belok kiri kanan atau pindah lajur, kita harus mengamati keadaan di sekitar dan di belakang dengan menggunakan kaca spion tersebut. Sehingga kaca spion pun juga harus standar. Nah, terkait dengan pembatasan kecepatan ini kalau ada pelanggaran terhadap batas kecepatan, baik itu kecepatan tinggi, maksudnya kecepatan maksimal ya, atau kecepatan minimal, itu juga ada pidananya ya. Di sini dendanya ini diatur di dalam pasal 287 ayat 5, junto pasal 106 ayat 4, Undang-Undang LLAC 22 tahun 2009. Nah, itu rekan-rekan ya, terkait dengan traffic safety atau keselamatan berlalu lintas. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan, terutama rekan-rekan untuk menambah pengetahuan dan juga agar rekan-rekan nanti bisa lebih safety ya di dalam berlalu lintas dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Demikian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.